berjumpa di Gedung Serbaguna Gereja Santo Paulus Prenggolayan. Selamat datang kepada rombongan Romo Dani. Selamat pagi Romo Yuyun. Selamat pagi berkah dalam Bapak, Ibu, Suster, Bruder yang sudah menghadiri acara Sarasehan Spiritualitas Santo Paulus untuk pelayanan zaman ini. Yang terhormat Romo Paroki Romo Agustinus Aryawan PR, Romo Vikaris Romo Joko Wahyu Yunianto PR, Romo Dani Puspantoro PR, yang saya hormati Bapak, Ibu, Suster, Bruder, Saudara-saudari yang hadir dalam acara ini. Sungguh bahagia hari ini kita semua dapat menghadiri acara Sarasehan Spiritualitas Santo Paulus untuk pelayanan zaman ini. Dengan tema, Ya Yesus, sentuhlah dan pakailah aku, menggali spiritualitas dan pelayanan Santo Paulus untuk zaman ini. Pada pagi, siang sampai siang nanti, kita akan bersama-sama berdinamika di ruangan ini untuk mengikuti serangkaian acara Sarasehan dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga obrolan mentes, yang keempat pesan gembala, dan akan ditutup dengan misa kudus. Semoga acara kita dari pagi hari ini sampai siang nanti dapat berjalan dengan lancar. Kepada Bapak dan Ibu yang masih berada di luar, kami mohonkan untuk segera menempati tempat duduk. Kita akan membuka acara pada pagi hari ini dengan doa pembuka. Kita siapkan hati dalam hening. Kita sejenak menundukkan kepala, memanjatkan doa, memohon kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami yang ada di surga, puji syukur kami haturkan atas berkat kesempatan baik, sehingga kami semua Kau perkenankan berkumpul dalam menyatukan hati dan pikir dalam acara Sarasehan pada hari ini. Berkatilah kami semua dengan akal dan budi, semoga apa yang kami bicarakan akan tumbuh menjadi niat kami untuk pelayanan kami sebagai jemaat-Mu yang setia kepada kehendak-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu, jauhkanlah kami dari hal-hal yang menjauhkan kami daripada-Mu. Kami serahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Santo Paulus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Acara selanjutnya, sambutan. Sambutan yang pertama, kami haturkan waktu kepada Romo Joko Wahyu Yunianto PR. Kepada Romo Yuyun kami persilahkan. Bapak Ibu, para suster, bruder, selamat siang berkah dalam. Siang hari ini seperti yang sudah direncanakan, Bapak Ibu diundang untuk mengikuti acara obrolan mentes spiritualitas Santo Paulus untuk zaman sekarang. Saya tadi ketika duduk di depan lalu mengamati tayangan yang disiapkan Pak Greg, saya menemukan satu yang menggelitik, tetapi saya sengaja tidak menyampaikan kepada Pak Greg supaya tidak diganti. Karena saya hanya ingin menggarisbawahi spiritualitas itu memang sulit Bapak Ibu. Maka kadangkala kita juga tidak tahu apa itu. Maka kalau Bapak Ibu maos, slide yang di depan itu spiritualitas terdiri dari dua kata ternyata. Spirit dan ritual. Nah itu toh, maka kalau Bapak Ibu maos, enggak apa-apa, jangan. Artinya spiritualitas itu sulit Bapak Ibu, karena harus digali dan setiap kali harus dikenali, diolah lagi, digali, diolah lagi model-model itu. Maka ya memang ada ritualnya yang perlu dilakukan. Kalau tidak, spiritualitas tentunya tidak akan sampai pada hal-hal yang bernilai. Nah, maka pada hari ini kita akan dibantu oleh Romo Dani
untuk mendalami spiritualitas Santo Paulus bagi karya pelayanan pastoral teristimewa di masing-masing timja yang Bapak Ibu layani hari-hari ke depan. Jika saya katakanlah memberi konteks pada pertemuan hari ini, rasa-rasanya konteksnya menjadi cukup jelas bagi saya. Kalau hari ini, kalau bulan-bulan ini adalah pertengahan tahun, maka kita diingatkan November, Desember nanti akan ada pergantian pengurus Dewan Pastoral Paroki. Maka kalau saya ditanya tempatnya acara siang hari ini di mana, saya akan mengatakan tempatnya di persiapan recruiting atau perumusan atau penyusunan program kerja pastoral paroki setahun ke depan. Mengapa? Kalau mungkin sementara ini kita bekerja kurang bersemangatkan semangat Santo Paulus, maka harapannya besok panjenengan yang diundang di sini, karena kalau saya membaca undangannya, itu kan semuanya timja ya. Maka ada timja PIP. Apa itu PIP? Paguyuban ibu-ibu paroki. Lalu ada masing-masing paguyuban, ada prodiakon, ada lektor, ada piom, dan macam-macam. Maka harapannya untuk setahun ke depan persiapan dengan penggalian spiritualitas pagi hari ini, kita akan memiliki gagasan-gagasan yang diperbarui supaya kita akhirnya dalam pekerjaan kita nanti bisa didasari dengan semangat Santo Paulus juga. Maka selamat mengikuti acara Mentes pada kesempatan siang hari ini. Semoga Bapak Ibu yang rawuh, suster bruder yang rawuh benar-benar bisa memahami lebih dalam. Harapan saya sekali lagi tidak hanya untuk Bapak Ibu, semoga setelah ini Bapak Ibu juga berkenan mendongengkan apa yang Bapak Ibu dengar kepada orang-orang yang ada di sekitar panjenengan semua. Jadi apa yang kita dengar hari ini akhirnya sampai kepada orang yang lebih banyak lagi. Maka terima kasih sekali lagi Romo Dani, kesediaannya 2 jam perjalanan dari Wonogiri, belum sarapan, mungkin belum mandi ya? Oh sudah mandi, maka belum sarapan, maka nanti sampai jam 12 Anda masih diikat di sini. Tolong bantu kami untuk memahami tentang Paulus sejauh yang kita kenal sebagai orang beriman Kristiani. Terima kasih untuk panitia, untuk semua persiapan dan acaranya. Kita berdoa, kita berharap semua acara dari pagi hingga akhir nanti akan berjalan dengan sempurna karena bantuan Tuhan sendiri. Terima kasih, selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Terima kasih diaturkan kepada Romo Yuyun. Sambutan yang kedua dari Ketua Panitia kepada Bapak TH Sumarno, disilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Yang saya hormati Romo Yuyun dan juga Romo Dani, Bapak, Ibu yang saya hormati dan juga suster Buder yang kami hormati dan kami banggakan. Selamat pagi berkah dalam. Perkenankan saya di sini sebagai Ketua Panitia. Yang pertama mengaturkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Romo, Suster, Buder, dan Bapak Ibu sekalian yang telah memenuhi undangan kami untuk pagi hari ini kita melaksanakan sarasean mengenai spiritualitas Santo Paulus. Romo, Bapak Ibu sekalian, yang saya sangat terkesan pada Santo Paulus adalah bahwa ketika dalam pertobatannya, dalam perjalanan ke Damsik, Santo Paulus begitu sampai di Damsik, sekonyong-konyong ada sinar dari langit yang menerangi dia, sehingga dia jatuh dan tidak bisa apa-apa.
dalam keadaan yang tidak sadar itu ada suara begini, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Ya. Lah, engkau siapa? Saya adalah Yesus. Bangunlah sekarang dan pergilah ke kota untuk menemui seseorang. Nah, begitu beliaunya sadar, bangun, terus pergi ke kota, dia ketemu Ananias. Terus beliaunya dibaptis oleh Ananias dengan nama Paulus. Nah, inilah ibu bapak sekalian, Paulus yang gigih sekali mengenai imannya kuat dan untuk mengembangkan atau menyebarkan sukacita ini sangat, perjalanannya sangat lama dan juga gigih sekali, tidak mengenal lelah. Perjalanannya dari Antioquia sampai ke Tesalonika dan juga yang lain-lain, ini memerlukan waktu yang lama. Dan yang terakhir, beliaunya perjalanannya dari Yudea sampai ke Roma. Nah, setelah itu Paulus sampai wafatnya di Roma, Italia. Ibu bapak sekalian, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan yang lebih jelas sekali mengenai spiritualitas Santo Paulus. Pada kesempatan ini terima kasih sekali kepada Romo Dani yang pada saat ini telah berkenan untuk hadir di tempat ini, memenuhi harapan kami, undangan kami panitia. Dan kami terima kasih sekali karena kita juga sudah lama dengan Romo Dani tidak bertemu, dan sekaligus kita akan kangen-kangenan dengan beliau. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini kita yang kita undang hanya terbatas, yaitu dari paguyuban. Karena paguyuban kita pada saat ini kurang lebih 20 paguyuban yang kalau semua diundang mungkin lebih dari 500, mungkin sampai 1000. Sehingga ini perwakilan dari paguyuban. Semoga apa yang kita petik hari ini bisa kita tularkan kepada anggota-anggota paguyuban yang lain. Sehingga semangat Santo Paulus tetap menyertai kita, kesemangatnya dan kegigihannya, dan tidak kenal lelah, imannya kuat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan kurang lebih 3 jam ya, dari sekarang sampai jam 12 kita akan mengadakan sharing. Sebelumnya Saresian kita akan mengadakan sharing yang nantinya akan sharing itu akan diambil dari perwakilan beberapa paguyuban. Nanti ditanggapi oleh Romo Yuyun, dan nanti selanjutnya akan diuraikan atau jelaskan oleh Romo Dani. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, Romo dan saudara-saudara sekalian, mohon kesabarannya untuk bisa mengikuti acara ini dari awal sampai selesai. Semoga apa yang kita terima, yang kita dengarkan pada pagi hari ini bisa meresap pada hati kita masing-masing, sehingga kita tetap meniru Santo Paulus yang gigih dan tidak kenal lelah. Untuk itu sekali lagi saya juga terima kasih kepada donatur yang telah mendukung acara ini, dan juga seluruh yang hadirin pada siang hari ini untuk
bisa mengikuti acara ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, baik itu kata-kata saya atau penerimaan kita, mudah-mudahan Romo Bapak Ibu sekalian berkenan untuk memaafkannya. Pada akhirnya saya mengaturkan kupat bumbune santen wonten lepat nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Terima kasih diaturkan kepada Bapak Sumarno. Baiklah, mudah-mudahan harapan yang disampaikan baik oleh Romo Yuyun maupun Bapak Sumarno tentang acara ini dapat terwujud dan kita semua dapat mencapai pada tujuan dari acara ini. Yang pertama, umat mendapatkan penyegaran tentang pemahaman spiritualitas dan pelayanan Santo Paulus. Yang kedua, umat mendapat pencerahan tentang bagaimana menerapkan spiritualitas dan pelayanan Santo Paulus dalam konteks pelayanan zaman sekarang. Dan umat tumbuh imannya, menumbuhkan iman dan memberikan pelayanan kepada gereja. Baiklah Bapak dan Ibu, suster dan bruder, di depan sudah ada tempat duduk yang disediakan untuk para pembicara. Untuk itu sebelum memasuki acara obrolan mentes, kami undang untuk lenggah di depan, kerso lenggah di depan. Yang pertama adalah Bapak A.G. Sunarto. Pak Sunarto, kami mohonkan untuk kerso lenggah di depan. Yang kedua, Bapak F.G. Sri Suratno, kami mohonkan untuk berkenan duduk di depan. Yang ketiga, Ibu Rosmiati, kami mohonkan untuk berkenan lenggah di depan. Yang keempat, Ibu Anastasia Tating, untuk berkenan duduk di depan. Ya, inilah Bapak dan Ibu nanti yang akan bersama-sama men-sharingkan tentang bagaimana pelayanan Santo Paulus dalam pelayanan pada zaman sekarang. Untuk memandu acara, kami undang Bapak Gregorius Punto Aji, beliau yang akan memandu obrolan pada siang hari ini. Kepada Bapak Greg, waktu sepenuhnya saya haturkan. Dan kepada Bapak Ibu, nanti jika ada pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Greg, kalau ada yang menjawab nanti ada souvenir menarik dari panitia. Terima kasih. Monggo Pak Greg. Matur nuwun Bu Ika. Ini waktunya sudah melonjak dari waktu yang ditentukan. Nanti kalau kira-kira sudah jamnya, mohon dihentikan saja supaya tidak terlalu lama. Jadi sugeng enjang Romo Dani, Romo Yuyun, Bapak Ibu sugeng enjang berkah dalam. Sebagai pengikut Santo Paulus, pelindung gereja kita yang semangat mengabarkan Injil, mari kita semangat. Berkah dalam Bapak Ibu. Nah, gitu. Ya, terima kasih. Saya itu bertanya-tanya ya. Kira-kira sarasehan ini untuk apa ya? Itu pertanyaan pertama yang melintas dalam diri saya. Kok tiba-tiba saya teringat pada kebiasaan kita. Kadang-kadang kalau kita di acara-acara tertentu, acara-acara gereja, itu kita mohon doa kepada Santo Paulus. Santo Paulus, doakanlah kami, gitu kan. Itu yang pertama yang saya ingat. Kemudian saya teringat pada suatu peristiwa yang luar biasa yang menunjukkan kecintaan umat di Prenggolayan itu kepada Santo Paulus, yaitu ketika patung itu mau digempur. Jadi ya mungkin barangkali belum tahu program yang dilakukan oleh panitia, lalu
langsung spontan. Iki patung Paulus kok harus digempur iki kepiye gitu. Wah, gitu. Ini sebetulnya semangat yang luar biasa, Bapak Ibu. Tetapi saya bertanya, apakah hanya sampai di situ gitu loh? Apakah sampai di situ? Ketika patungnya itu dibongkar lalu kita bersemangat untuk jangan ini patung lambang kebanggaan gereja Santo Paulus Pergolayan ini kan. Ada di depan begitu ya. Itu. Kemudian apakah hanya sampai di situ begitu? Lalu saya kok kebetulan teringat pada salah satu khotbahnya Romo Yuyun. Nah, yaitu tentang mengapa kita dibaptis, mengapa kita pakai nama baptis gitu kan. Dan kalau tidak salah Romo Yuyun menyebutkan beberapa alternatif ya. Tidak hanya menggunakan Santo Santa ya, tetapi di luar Santo Santa ya. Saya tidak tahu apakah pada waktu itu Romo Yuyun ada bercanda juga. Kadang-kadang saya melihat wah Romo Yuyun itu bercanda atau tidak ya kan. Kalau bercanda ya, pada waktu itu saya bercanda juga tentang apa namanya misalnya boleh menggunakan kemenyan gitu. Lalu saya sudah bilang, Romo, saya sudah pesan sama Pak Helu. Besok kalau Romo Yuyun bisa pakai kemenyan gitu. Romo Yuyun bilang, wah itu salah tafsir. Gitu. Wah ternyata Romo Yuyun bercanda ya. Dan salah satu yang disebut itu waktu itu kita kalau pakai nama baptis itu bisa menggunakan nama sentir ya. Jadi baptis kita itu sentir gitu. Masih ingat di kepala saya. Tetapi poinnya bukan itu. Ketika kita menggunakan nama baptis atau nama pelindung, itu harapannya bahwa nama pelindung itu bisa menjadi acuan bagi hidup kita. Jadi tidak hanya ketika butuh Santo Paulus doakanlah kami, kemudian Santo Petrus doakanlah kami, tetapi apa yang lebih esensial dari itu gitu. Mungkin kalau kita saya menggunakan istilah Romo Yuyun juga itu apa konsekuensinya bagi kita kalau kita mempunyai nama pelindung, konsekuensi yang lebih esensial. Dan Bapak Ibu barangkali bincang-bincang kita pada hari ini untuk paling tidak berefleksi, kira-kira kalau kita punya Santo Pelindung, Santo Paulus, gereja kita, ini apa maknanya bagi kita? Apa konsekuensinya bagi kita umat di Prenggolayan? Nah, itu kira-kira. Dan dari refleksi itu kami mengharapkan ada sharing ya. Di samping Bapak Ibu yang luar biasa ini, Pak Narto ini sesepuh kita yang juga aktif menjadi penggiat Santo Paulus. Kemudian Burus ini salah satu tokoh juga, aktivis di gereja yang mewakili umat. Beliau sekarang menjadi kaling, pernah menjadi prodiakon. Kemudian Bu Tateng ini mewakili ibu-ibu PIP. Kemudian Pak Ratno ini wakil dari salah satu prodiakon. Nah, dan di samping beliau berempat, saya ingin juga Bapak Ibu ikut terlibat untuk men-sharingkan apa yang kita ketahui, apa yang kita hayati terhadap spiritualitas atau paling tidak pesan-pesan Santo Paulus yang sering kali kita dengarkan. Padahal kita hampir tiap minggu bacaan-bacaan kita itu yang lebih banyak adalah Santo Paulus. Oke, di samping Injil. Nah, baik, kita mulai nggih, kita sharing tentang siapa Santo Paulus itu. Kok kebetulan pertanyaan pertama ini kita mulai dari ringan-ringan nggih Bapak Ibu. Kok tadi sudah diceritakan oleh Pak Marno ya tentang sejarah singkat mengenai pertobatan Santo Paulus. Sebetulnya pertanyaan ringan yang akan saya tanyakan itu. Tapi okelah, Santo Paulus ketika perjalanan di Damsik mendapat penampakan suara dari Tuhan, kemudian Tuhan mengatakan akulah yang kau aniaya dan seterusnya. Nah,
Sekarang untuk menambah itu, kira-kira sejauh Bapak Ibu ketahui, pada waktu itu mengapa kok Santo Paulus itu menganiaya gereja pertama pada zaman itu? Kira-kira apa? Atau kira-kira mengapa kok ya menganiaya? Yesus mengatakan, akulah yang kau aniaya. Nah, monggo Bapak Ibu, kami mulai dari umat ya, dari Bapak Ibu yang hadir di sini. Silakan. Monggo. Ada Bapak Ibu yang di belakang sana, nyun sewu. Mohon mic-nya. Nanti ada angpau Bapak Ibu yang ikut terlibat. Ada angpau dari panitia. Sinten mau ingkang angkat tangan? Nggih, monggo. Oh, baik. Pak Leo nggih. Leres. Ya. Halo. Oh, Pak sinten nggih? Oh, halo. Makasih Mas Punto. Saya mau mencoba untuk menjawab. Setahu saya bahwa Paulus itu memang baik, nama saya Joko dari lingkungan Barnabas. Saya mau mencoba menjawab pertanyaan yang sebetulnya mungkin menjadi nanti semoga bisa menggerakkan hati kita masing-masing ya, semangatnya. Jadi Paulus ini setahu saya orang yang katakanlah mungkin pada saat ini sekarang istilahnya punya kesombongan rohani. Nah itu yang berlebihan karena dia memang pemegang istilah militansi dari orang-orang Parisi. Orang Parisi yang pegangannya itu bukan ajaran Kristus tapi Taurat, hukum Taurat menjadi ini. Dan yang menurut pikiran dan pemahaman dia di luar Taurat itu tidak benar. Dan itu menjadi mungkin satu modal besar bagi Tuhan Yesus untuk istilahnya memanggil Paulus ini murid yang betul-betul militan. Nanti kalau Tauratnya digenapi dengan ajaran Kristus cinta kasih, mungkin akan menjadi sesuatu yang luar biasa dalam karyanya. Sampai saat ini mungkin kita bisa merasakan bagaimana dia setelah mengenal Yesus yang diakui, dia mewartakan ajaran Yesus sampai di luar. Meskipun barangkali di daerahnya sendiri waktu itu belum dikenal, tapi sampai di luar istilahnya di mana dia bertinggal. Itu saja yang saya tahu, mungkin belum tahu. Bapak, tasih jumeneng Pak, monggo tasih jumeneng Pak. Jadi Paulus ini dulu sebelum bertobat atau nama lain dari Paulus? Saulus. Kita katakanlah sebelum bertobat Saulus begitu ya. Adalah orang yang setia, taat pada hukum Taurat ya Pak hukum Taurat ya. Maka menganggap orang-orang pengikut Yesus itu tidak setia. Oke, Pak, ketika Paulus itu mengejar-ngejar bahkan membunuh gereja pertama waktu itu di Yerusalem kalau tidak salah. Apakah ada seorang ini tambahan pertanyaan ya Pak ya? Seorang tokoh yang dipilih Tuhan yang juga ikut dibunuh oleh Paulus Pak. Paling tidak Paulus menyetujui pembunuhan itu. Ingat tidak Pak? Saya tidak ingat. Oke. Ada yang bantu Ibu? Ibu Inje, monggo Stefanus. Nanti akan saya beri pertanyaan lagi Pak. Ibu monggo jumeneng. Nggih, matur nuwun Bapak. Monggo Bapak saged nyuwun souvenir dari atau angpau dari panitia nggih. Monggo Ibu sinten diperkenalkan kemudian singkat lalu dijawab nggih. Saya Bu Surti dari lingkungan Dominikus. Nggih, Bu Surti nggih monggo. Sinten Ibu? Stefanus ya. Stefanus nggih. Itu yang dibunuh oleh Paulus nggih. Ya. Nah, kira-kira ya, bukan kira-kira. Kalau kita ingin tahu mendalami tentang cerita tentang Paulus Ibu,
Coba kepada umat di sini itu kita mencarinya di mana itu Ibu? Ya di Alkitab ya. Di Alkitab. Di Alkitab itu banyak ya. Perjanjian bagiannya. Lama dan Perjanjian Baru ya. Perjanjian Lalu kisah yang mungkin tidak begitu banyak ya, tetapi sedikit banyak sedikit atau ya memberikan gambaran tentang cerita tentang Paulus, pertobatan Paulus, kemudian apa yang dilakukan Paulus. Itu kira-kira di mana supaya umat yang lain itu nih tahu gitu kan, supaya lebih mendalami Santo Paulus. Ada yang membantu? Oh, nggih. Ibu. Nggih, dari mana Ibu? Kisah Para Rasul. Nggih. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau ingin mendalami tentang Santo Paulus, silahkan itu nanti dibaca. Disempatkan waktu untuk membacanya atau mengetahuinya di Kisah Para Rasul di bagian agak tengah sampai ke belakang. Itu di situ ada cerita Santo Paulus ya. Oke, nggih matur nuwun Ibu Surti, nggih mangke mohon panitia diberikan nanti kenang-kenangannya bagi yang terlibat. Nggih, terima kasih. Nah, sekarang Bapak Ibu, mungkin supaya ini tidak berdiam. Ada satu pertanyaannya. Kira-kira setelah Paulus itu bertobat, ya, peran terbesar Paulus itu apa kira-kira bagi gereja? Monggo. Sinten ingkang mau mulai? Pak Prodiakon. Monggo Pak Prodiakon, Pak Ratno. Mas Ari. Oh, sudah ada di meja. Monggo Pak Ratno. Apa kira-kira peran terbesar Santo Paulus ini bagi gereja? Baik, terima kasih Pak Punto. Selamat pagi Romo Dani, selamat datang. Selamat pagi Romo Yuyun, selamat pagi Suster, Ibu, Bapak yang dikasihi Tuhan. Baik Pak Punto, peran terbesar Paulus setelah bertobat adalah sungguh-sungguh mengajarkan ajaran Tuhan Yesus secara total. Kita ketahui bahwa Santo Paulus itu bertobat dalam keadaan buta, walaupun kemudian disembuhkan melalui tangan Pak Ananias. Ya. Tapi pasti itu atas kuasa Tuhan. Hingga pada saat Santo Paulus dikejar-kejar oleh pemerintahan waktu itu, ini berdasarkan sejarah yang saya baca, Kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Nero, beliau ditangkap sampai 2 kali. Ditangkap pertama, diadili, kemudian dilepaskan karena ahli-ahli mahkamah ragu-ragu akan kesalahan ajaran Paulus tentang Tuhan Yesus. Namun akhirnya ditangkap lagi dan dijatuhi hukuman mati pada usia atau tahun 67 Masehi. Sebagai informasi awal mungkin melengkapi apa tadi beberapa hal yang dijawab oleh Bapak dan Ibu juga Pak Marno, bahwa Santo Paulus lahir di Tarsius. Makanya disebut Paulus dari Tarsius atau Saulus dari Tarsius. Tarsius itu kalau sekarang kita kenal sebagai Turki, tetapi dibesarkan di Yerusalem. Maka Santo Paulus itu besar dalam peradaban Yunani,
menjadi warga negara Romawi, begitu. Kemudian mazhab yang dianut, agamanya Yahudi, mazhab yang dianut adalah mazhab Farisi, mazhab yang paling keras pada waktu itu. Sebagai catatan, ada 3 mazhab yang berkembang pada zamannya: Farisi, Saduki, dan Nasrani. Yang awalnya Nasrani ini dianggap sebagai sekte, dan perkembangan selanjutnya yang kita ikuti saat ini itu Nasrani. Demikian Pak Punto, terima kasih. Wah, luar biasa ya. Memang tepat kalau Pak Suratno ini menjadi produk ya, pemahamannya atau pengetahuannya tentang Santo Paulus cukup mumpuni ya. Apakah ada yang menambahkan? Pak Narto, monggo. Nanti setelah itu Bulus, monggo. Apakah peran besar Santo Paulus terhadap gereja, monggo? Nyun pangapunten Romo dan saudara-saudara sekalian. Barangkali karena saya bukan ahlinya di dalam ngoncei kawruh kitab suci 14 surat Santo Paulus. Namun di dalam hati saya melihat yang paling tidak, sebenarnya Santo Paulus itu kok seperti saya. Saya dalam pengertian watak wantune sok ngeyel, benere dhewe rumangsa bisa, tidak bisa rumangsa. Karena apa? Ternyata Santo Paulus itu pembunuh. Dan di dalam hati nuraninya tertutup rapat, tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Nah, disinilah watak wantu yang jelek menanggung akibat. Akibatnya adalah diwirang-wirangke di depan orang banyak. Bagaimana? Waktu berjalan menuju Damsyik bagaimana? Di tengah perjalanan sampai Tuhan sendiri itu yang menjadikan dia itu diwirang-wirangke dan dipermalukan di banyak orang. Disinilah kadangkala suara hati saya sendiri tertutup rapat. Saya merasa diri bahwa saya lebih unggul daripada orang lain. Nah, setelah itu moga-moga dan juga saya menjadi sadar, Santo Paulus juga disadarkan. Akhirnya bagaimana? Santo Paulus bertobat. Pertobatan yang begitu menggelora, akhirnya mau kemana-mana ke kota-kota dan mau mengajar dan memberitahu kepada orang lain bahwa itu adalah hal yang salah tindak tanduk saya dulu. Jadi ini barangkali menjadi semangat pertobatan itu bagaimana. Jangan sampai Tuhan sendiri yang mengingatkan. Jangan sampai seperti Paulus diingatkan sampai dedel duel. Tetapi juga misteri Tuhan. Di situ terjadi kalau tidak salah waktu mungkin sekarang helm ya, bawa topinya kesempang jatuh, misteri Tuhan ada, 3 mata air ada. Di sinilah misteri Tuhan yang benar-benar dirasakan. Oleh karena itu bagi saya yang terpenting kadang kala yo ngrungokke ati nurani kita. Jangan saya merasa paling tinggi, paling pintar dan sebagainya, dan juga menjalankan apa yang menjadi perintah. Tapi dalam hal ini juga ada misteri. Mas Bunto, saya cerita sedikit. Mengapa paroki kita ini memilih Santo Paulus? Kalau bukan misteri Tuhan, barangkali tidak mungkin namanya itu Santo Paulus. Karena apa waktu itu
belum gereja berdiri hampir jadi, ternyata umat di sini itu belum memilih tapi juga sudah geneng-geneng mengadakan semacam polling. Yang dipilih itu Bunda Maria, karena Bunda Maria banyak. Tetapi sekonyong-konyong misteri Tuhan turun kepada Romo Sutowibowo. Romo Sutowibowo waktu itu masih di paroki Bintaran. Sakristi yang sebelah barat itu menjadi gudang, seperti gudang kita yang tidak terawat. Di situ apa saja masuk di dalam sakristi barat. Romo Suto akhirnya masuk, mencari, menemukan seonggok arca dari kayu yang sudah keropos. Lalu beliau itu manteping ati, itu patung Santo Paulus. Akhirnya itulah pilihan dari Romo Sutowibowo sebagai pastor kepala, memilih bahwa patung yang jelek ini menjadi pelindung gereja Prenggolayan Santo Paulus. Ini sebuah misteri menurut saya. Jadi maka dalam semangat itu barangkali sementara ini dulu Mas Bunto, tapi dalam hati kita moga-moga hati kita yo ngeyel, medenteng yo tapi menyadarkan dirinya itu terbatas di dalam apa saja. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Narto. Saya setuju ya bahwa semuanya ini adalah karena Roh Kudus digerakkan oleh Tuhan. Sehingga Santo Paulus lah yang menjadi pelindung gereja kita. Tinggal kita gimana? Konsekuensinya, nggih Rama Yuyun nggih. Konsekuensinya apa bagi kita? Monggo Bu Lus mau menambahkan. Terima kasih. Saya tidak akan menyampaikan panjang lebar. Yang setahu saya, yang saya baca itu setelah bertobat dibaptis Santo Paulus yang jelas jadi pengikut Kristus yang luar biasa. Dia juga yang nomor satu itu adalah menjadi rasul Yesus untuk mewartakan kabar suka gembira pada seluruh bangsa. Jadi tidak hanya di sekup Yerusalem dan sekitarnya, tapi menjadi rasul para bapak bangsa. Itu Pak. Sangat setuju. Barangkali kalau tidak ada Santo Paulus, kita tidak kenal Yesus. Barangkali Kristus tidak disebarkan ke seluruh dunia. Karena barangkali kalau saya salah nggih, gereja pertama itu yang Petrus dan ke-12 rasul itu kira-kira berkutat di Yerusalem. Dan Paulus lah yang dipanggil Yesus yang untuk menyebarkan. Jadi saya setuju Bu Rus, mungkin kalau Yesus tidak memanggil Paulus, mungkin kita tidak menjadi pengikut Yesus, itu mungkin ya. Mohon maaf nanti kalau saya salah, Romo Dani bisa membetulkan. Kayaknya Bu Tating ingin menambahkan, dan saya akan ada tambahan satu pertanyaan Bu. Karena pertanyaan ini yang membuat Bu Tating sendiri ya, nanti akan saya tanyakan kepada Bu Tating. Tambahannya adalah kira-kira karakteristik Santo Paulus itu apa gitu ya. Kan kira-kira atau sifat-sifat Santo Paulus itu apa? Tadi Pak Narto sudah menyampaikan. Dan monggo itu tambahan pertanyaan saya Bu Tating, silahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama saya ingin meralat ya, kalau saya itu bukan perwakilan dari PIP tapi dari Paguyuban Lektor. Karena tadi ada gelenak-gelenik dari Paguyuban PIP, saya tahu Mbak Tating itu nggak ikut PIP ya. Jadi saya dari komunitas Lektor.
Kemarin sebenarnya saya keberatan untuk bersharing di sini ya, karena saya jujur di depan Bapak dan Ibu sekalian itu saya merasa saya itu bukan siapa-siapa, semuanya senior di sini saya anggap ya. Jadi mohon maaf apabila nanti pengetahuan saya tentang Santo Paulus itu kurang, karena saya setahu saya di sini saya ingin bersharing saya sebagai lektor. Gitu. Oke, saya jawab pertanyaannya. Tapi sebelumnya saya tambahkan, kalau menurut saya peranan penting Santo Paulus itu beliau menjadi rasul Yesus yang mewartakan kabar Injil Yesus dan juga sebagai pendiri gereja yang universal. Tadi pertanyaan selanjutnya apa Pak? Oh, karakter ya? Oke. Karakter Santo Paulus yang saya tahu itu tegas dan keras. Meskipun mungkin dalam perjumpaan dengan Santo Paulus sendiri beliau itu seperti lemah dan kata-katanya itu tidak berarti, tapi dalam setiap surat yang beliau tulis itu karakternya sangat tegas dan keras. Saya punya pengalaman ya sebagai lektor, karena mungkin dari cara bicara saya termasuk orang yang dinilai tegas dan keras. Jadi kalau saya tugas lektor itu kebanyakan saya diberi tugas yang Rasul Santo Paulus ini. Apabila teman saya kebetulan laki-laki mungkin cenderung lebih cocok membawakan, tapi ternyata karakternya lebih lemah lembut dari saya yang membaca surat dari Santo Paulus. Karakternya tegas dan keras. Mungkin gambaran seperti itu karakter saya. Mohon maaf saya Kemudian karakter yang selanjutnya, beliau itu seorang santo yang sangat teladan. Teguh dalam pelayanan dan mewartakan Injil Tuhan. Beliau juga rendah hati, tidak pernah mengeluh atas kesusahan atau kendala yang beliau alami selama mewartakan Injil Yesus. Dan dia juga sangat bertanggung jawab, berintegritas juga, dan semua itu menjadikan teladan bagi kita. Sedikit sharing saya, boleh ya Pak Greg? Di samping saya menjadi lektor, kebetulan saya juga ketua lingkungan di Yakobus. Saya menyadari bahwa warga di kami itu seperti Romo Yuyun tahu, 80% itu lansia ya Romo, 85 mungkin. Ada beberapa yang hadir di sini, tapi saya sangat bangga dengan mereka. Mereka meskipun lansia tapi perjuangan ataupun semangat dalam pelayanan Tuhan itu begitu besar saya lihat. Meskipun lansia, kalau suruh tugas kor kurang bisa menyanyi pun mereka tetap latihan dan bertugas walaupun hasilnya seperti apalah, seperti Romo Yuyun. Romo Yuyun gimana Romo Yuyun kalau Yakobus Kor? Tapi saya bangga dengan mereka, semangatnya begitu besar untuk pelayanan akan Tuhan dalam tugas apapun. Kalau saya sudah men-sharing atau menghimbau umat untuk melaksanakan tugas dari gereja, mereka tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Itu yang saya tahu ya Pak Greg dari warga saya di Yakobus. Jadi mungkin itu sebagai salah satu teladan yang kita ambil dari Santo Paulus, bahwa kita harus gigih, teladan dalam perjuangan iman kita dan juga pelayanan kita akan Tuhan. Mungkin itu Pak Greg. Terima kasih Bu Tating sudah menyebutkan beberapa karakteristik atau sifat Santo Paulus dan sekaligus contoh bagaimana Bu Tating menerapkannya itu dalam tugas-tugas pelayanan. Oke, seterusnya mudah-mudahan masih ada waktu ini Bapak Ibu. Pak, boleh saya menambah dari monggo, silakan. Wah, pokoknya sesuatu hal yang baik pokoknya boleh begitu. Tadi silakan. Sebagian sudah disinggung sama Mbak Tating. Karakter yang sangat menonjol dari Santo Paulus itu jelas rendah hati ya. Dan dia selalu komitmen untuk tidak mengundurkan diri dari panggilan pelayanan. Walaupun apa yang dihadapi itu sungguh-sungguh banyak penderitaan, rintangan yang luar biasa. Kemudian saya lihat Santo Paulus juga taat akan pimpinan akan Roh Kudus. Itu. Yang terakhir itu kesetiaan sampai akhir dan penuh tanggung jawab. Itu saja Pak Greg. Ora gampang mutung, itu satu kata atau satu penggal kata yang
bagi saya kalau saya menyimpulkan Ibu Rus atau Bu Yitno. Sekarang ini yang terakhir tapi mungkin ada beberapa hal dan saya ingin bertanya kepada yang hadir ya supaya yang hadir juga dilibatkan. Nah, sekarang isi yang patut kita teladani, patut kita uri-uri dan kita tanyakan pada diri kita apa konsekuensinya kalau kita selalu mendengarkan pesan Santo Paulus dalam bacaan sehari-hari atau bacaan mingguan paling tidak. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ingat, apa saja ajaran Paulus itu apa saja, tentang apa saja? Monggo. Pak Rajaban, monggo, tentang ajaran Paulus, monggo Pak Rajaban, silakan. Terima kasih. Saya sebetulnya tidak mau menyampaikan apa-apa, saya menanggapi apa yang disampaikan Pak Narto, karena kebetulan tadi kok pas seperti yang terjadi di lingkungan kita, di paroki kita. Kita memang sebaiknya meskipun seperti Paulus, ya ojo beneri dewe, ojo sok keminter, ojo pintere dewe. Itu karakter Paulus ya memang sudah diceritakan. Cuma saya ingin menambahkan satu hal. Nanti saya mau dikoreksi Romo Dani, mungkin kalau saya salah. Ada satu hal yang menurut saya kok tidak sering dibahas dan biasanya luput, yaitu satu, bahwa Paulus itu taat magisterium. Waktu Paulus pergi untuk perjalanan pertama sampai ke Galatia, Paulus itu ditegur oleh Titus, orang dari Yunani. Kowe hakmu apa nyebarke kerajaan Allah, menyebarkan Injil itu hakmu apa? Lalu Paulus pulang, ingat betul, iya, ternyata aku ora duwe hak nyebarke Injil. Karena persyaratan untuk bisa menyebarkan Injil itu, kalau kita baca di surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia 1 ayat yang ke-18, syaratnya adalah satu, mendapatkan restu dari Kefas, yaitu Petrus, yang diberi mandat magisterium tertinggi oleh Yesus. Kemudian yang kedua, harus makan bersama Kefas, jadi harus pulang ke Yerusalem. Yang boleh menyebarkan Injil itu adalah mereka yang diutus dari Yerusalem, dan diberi mandat oleh Kefas yang mendapatkan mandat dari Yesus. Harus makan bersama dengan Kefas selama 12 hari minimal. 3 tahun setelah perjalanan pertama Paulus sampai Galatia, pulang karena diingatkan. Ini mengingatkan saya bahwa Paulus benar-benar taat pada magisterium. Dia kembali ke Yerusalem, tinggal selama 15 hari dengan Kefas, supaya sah menjadi pewarta Injil. Itu nanti kalau saya salah dikoreksi ya Romo Dania. Itu saya ingin menanggapi itu karena biasanya ketika membahas Paulus biasanya luput, enggak dibahas. Saya ingin mengatakan bahwa kita tetap sampai sekarang harus taat pada magisterium. Bahwa yang mempunyai otoritas tertinggi adalah Kristus sendiri. Ketika Kristus sudah tidak ada, sudah memberikan mandatnya kepada Petrus, kepada para rasul. Maka yang mendapatkan mandat untuk mengelola gereja adalah mereka yang mempunyai hak untuk in persona Christi, yaitu mereka yang mendapatkan pentahbisan dari Yesus melalui tangan para rasul. Saya kira itu, mohon maaf kalau salah. Terima kasih. Bapak Ibu, kiranya poin dari Pak Rajaban ini adalah salah satu ciri khas gereja Katolik itu yaitu pada kesetiaan pada tradisi. Dan salah satu tradisi itu adalah kesetiaan pada magisterium. Nah, ini kita cukup berbangga dan berbesar hati karena tidak semua sah. Nah, dan kalau kita sudah memutuskan untuk menjadi Katolik, mencari Yesus melalui gereja Katolik, ya taat pada tradisi gereja. Nah, kalau tidak, ya Kristus memberikan jalan, carilah Kristus melalui jalan lain, gitu kan. Kalau mau gereja Katolik yang terbaik bagi kita, ya derek gereja Katolik, mboten sak kajengipun piyambak. Kan kita itu. Kalau kita percaya bahwa gereja Katoliklah yang terbaik bagi kita untuk menemukan Kristus. Bahkan Paulus pun taat. Dia kembali ke Yerusalem ya Pak Rajaban dan menemui Kefas atau Petrus supaya sah.
Begitu, J. Nah, sekarang saya teruskan. Nah, tadi ada pesan masih ada waktu begitu kan. Bapak Ibu, kira-kira yang kita mendengarkan bacaan, kira-kira pesan Paulus itu tentang apa saja toh? Yang nyantel, yang pada Bapak Ibu yang bisa di-sharingkan. Monggo. Boleh menjawab Pak Greg? Atau ke Uma dulu ya, Uma okay, dulu monggo. Nggih. Oke, monggo. Nggih, silakan. Bu, tentang apa ya? Oke. Saya Pak Bone dari Legio Maria. Saulus lalu jadi Paulus. Lalu dalam perjalanannya dia mengatakan, aku pun tertangkap juga. Tapi saya tidak hafal di surat mana itu. Mungkin Romo Dani nanti bisa beritahu saya. Ada satu kalimat ya begitu. Aku pun tertangkap juga. Jadi sebelumnya dia mau tangkap Kristus, tapi dia ditangkap balik. Nah, dari Legio Maria, spirit yang kami hayati yaitu belusukan. Paulus itu rajin belusukan. Ke seantero dunia ini sebetulnya dia belusukan. Lalu kami Legio Maria coba terapkan itu belusukan dengan kunjung orang-orang sakit yang tak berdaya, ya, terkapar di tempat tidur yang lainnya. Tidak banyak hal yang kami lakukan di situ. Datang, sapa, berdoa. Nah, harapan kami adalah mudah-mudahan seperti pesan Romo Yuyun tadi bahwa ini dalam rangka nanti untuk pengkaderan pelayan umat di tahun berikutnya, mungkin spirit belusukan ini kudu dikembangkan. Bahwa kalau nanti itu ada yang terpilih jadi pelayan umat, nah ini yang paling top saya kira, belusukan. Masa kita kalah dengan presiden kita yang suka belusukan? Itu aja Pak. Semangat untuk Bapak Legio. Kita sudah ditangkap oleh Yesus dan menjadi pelayan di gereja Katolik ini. Mudah-mudahan kita ikut semangat Santo Paulus. Bu Tateng monggo. Yang ini Ibu Lektor yang sering membaca, kira-kira ajaran Santo Paulus itu apa saja ya? Monggo Ibu. Baik, terima kasih. Ajaran dari Santo Paulus yang bisa kita ambil salah satunya mungkin iman beliau yang sangat teguh. Meskipun dalam pewartaannya Santo Paulus banyak didera dengan banyak halangan, dia dipenjara, dia disesah, terombang-ambing di laut, tapi dia tidak pernah mengeluh. Itu termasuk ajaran yang bisa ambil, yaitu kesabaran dari beliau juga. Di samping itu tentang perilaku dan sikap, di mana Santo Paulus itu benar-benar konsekuen antara apa yang dia katakan dengan yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupannya baik, sangat rendah hati, sangat bertanggung jawab, dan begitu gigih dalam pelayanan akan Tuhan. Mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, nggih, walaupun belum bisa sepenuhnya bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah cermin dari gambaran iman kita. Begitu juga dengan Santo Paulus, dengan sikapnya yang sangat rendah hati, kemudian menjadi teladan bagi kita. Walaupun kerendahan hati dari seseorang itu hanya orang lain yang bisa menilai. Saya mengambil ajaran dari Santo Paulus seperti itu. Iman, dia juga sabar Pak Greg, termasuk dalam disesah itu tadi. Kesabaran, kerendahan hati. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Memang betul Bapak Ibu. Jadi dari beberapa surat Santo Paulus saya mencatat paling tidak di Roma bab 3 21 sampai 31, kemudian dari suratnya ke jemaat di Galatia yaitu bab 3 juga ayat 1 sampai 14, dan ada beberapa ayat yang lain. Salah satu inti dari ajaran Paulus itu adalah iman kepada Kristus. Kristus satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Dan ini dikontraskan juga di dalam salah satu suratnya juga, bahwa ajaran Taurat itu sudah bukan lagi menjadi jalan keselamatan. Dan di salah satu suratnya juga, kalau tidak salah di Efesus,
Paulus hanya mengatakan hukum Taurat hanyalah penuntun bagi kita untuk sampai pada Kristus Sang Penyelamat. Itu satu. Monggo yang lain. Boleh menambahkan, Pak? Sinten, monggo Pak Ratno, nggih, Pak Suratno. Baik, Pak. terima kasih. Ada 13 surat yang 7 diantaranya diyakini ditulis oleh Santo Paulus sendiri. Jadi ada 13 surat, 7 ditulis langsung oleh beliau. Kemudian 3 surat berisi catatan tentang pengajaran-pengajaran, dan 3 surat lagi berisi pesan kepada pelayan dan pemimpin gereja. Jadi total 13, 7, 3, 3. Banyak hal yang berkesan dari ajaran beliau itu. Yang pertama, bagi saya, surat kedua kepada umat di Tesalonika, terutama bab 3 ayat 6. Beliau menekankan tentang bekerja dan berdoa. Bahwa di dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, umat diminta tidak santai-santai, tapi selain berdoa terus-menerus juga wajib bekerja. Dengan tegas dikatakan begini kira-kira, kalau tidak bekerja ya jangan makan, begitulah kira-kira. Itu tegasnya Santo Paulus. Kemudian bagi kami, kebetulan saya prodiakon, pelayan, termasuk saya memposisikan sebagai pelayan-pelayan, adalah surat kedua kepada Timotius. Waktu itu adalah pemimpin gereja, bab 3 ayat 1 sampai dengan 5. Dalam surat itu 5 ayat, setidaknya ada 4 pokok pikiran, Pak. Yang pertama, pada hari-hari terakhir itu akan datang masa-masa sukar atau masa sulit bagi orang Kristen. Konteks sejarahnya tentu pada waktu itu umat Kristen dikejar-kejar akan dimusnahkan. Yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Yang ketiga, banyak orang tidak tahu apa itu mengasihi. Dan pokok pikiran yang keempat, secara lahiriah. Ini sudah diingatkan betul kepada pelayan dan pemimpin gereja terutama, dan konteks sekarang tentu umat, orang tua adalah pemimpin di rumah. Secara lahiriah, ia menjalankan ibadah mereka. Jadi diingatkan betul, jangan menjalankan ibadah hanya secara lahiriah. Itu yang betul-betul menjiwai diri saya dalam konteks berperan serta di dalam kehidupan menggereja ini. Terima kasih. Barangkali kalau dalam konteks sekarang, pesan yang terakhir dari Pak Ratno, jangan hanya beribadah secara lahiriah. Dan barangkali itu makna ketika Paulus tidak lagi menganggap hukum Taurat, kesetiaan yang kaku terhadap hukum Taurat yang dilakukan oleh umat pada zaman itu, dan kemudian digantilah menjadi salah satu ajarannya adalah hukum kasih, atau salah satu ajaran itu adalah kasih. Bagaimana perbuatan kita itu menjalankan ajaran kasih Kristus itu sendiri. Bapak Ibu, saya mencoba salah satu inti dari ajaran Paulus itu mengambil salah satu kutipan, sebenarnya banyak. Lalu saya ingin bertanya, kira-kira bagi Bapak Ibu itu maknanya apa? Atau bagi umat atau bagi pelayanan kita di Gereja Penggolayan. Dengarkan nggih, saya akan baca dengan baik-baik, dan kira-kira menurut Bapak Ibu, ini menurut Bapak Ibu, kita kan harus menginterpretasikan, harus menjalankan apa yang dipesankan Paulus. Nah, ya mari kita sharingkan bersama. Dari surat kepada jemaat di Kolose bab 2 ayat 6 sampai 7.
kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Kita juga ya. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kira-kira bagi Bapak Ibu ini apa maknanya? Ini pesan Paulus kepada jemaat di Kolose. Monggo disaringkan supaya kita tidak hanya, ya itu penting ya, Santo Paulus doakanlah kami, tetapi supaya kalau Santo Paulus melihat kita itu, wah luar biasa umat Prenggolayan. Ya, kalau kita mohon doa itu ya, kalau katanya kalau tidak doa tanpa perbuatan sia-sia. Kok malah saya ngomong terus ya. Monggo Bapak Ibu. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Kita ya, tak? Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Monggo, apakah ada yang berkesan? Mungkin satu kata atau dua kata men-sharingkan pengalamannya. Saya Pak Bun. Monggo, ada? Pak Narto, Pak, monggo. Ini Pak Narto ini kalau tokoh saya yang menghayati Santo yang Paulus. Barangkali kalau Bapak Ibu sudah tamat membaca 14 surat Paulus. Namun apakah benar-benar kita sudah ngecake pelinge Santo Paulus? Jadi dalam hal ini untuk kesepakatan kita barangkali, sebenarnya kalau mendalami pesan-pesan Santo Paulus itu selalu dicoba melalui tirakatan Setupaingan. Namun ternyata ini tidak didukung oleh umat yang mengaku sebagai murid Santo Paulus, karena Paulus adalah pelindung gereja ini. Jadi kalau ingin dalam pengertian itu mendalami surat-surat itu di dalam tirakatan Santo Paulus malam Setupaingan yang kemarin ke 131, ini akan menjadikan kita benar-benar semangat Paulus. Barangkali bagi yang datang itu ada yang tertanam di dalam hati kita masing-masing. Seperti yang dikatakan Bapak Punto tadi, kita sudah berkali-kali mendengar, tapi apakah kita sudah ngeterapke apa yang dipesankan oleh Paulus? Barangkali masing-masing itu berbeda di dalam ngecake pelingnya Santo Paulus. Jadi dalam hal ini Pak Punto kami hanya pesan, monggo kita terasaken Setupaingan menika mujudaken sarana kita, ngiyataken panembah kita dhateng Pangeran medal serat-serat tipun Paulus. Matur nuwun. Nggih, terima kasih. Kita diingatkan oleh Pak Narto dan diajak untuk setiap Sabtu Pahing menghayati semangat dan pesan-pesan Santo Paulus. Berhubungan dengan ayat itu, kalau bagi saya menggarisbawahi yang terakhir, yaitu hendaklah hatimu melimpah dengan penuh syukur. Saya bersyukur
saya diberi anak yang 3 yang sehat-sehat, tidak ada hal-hal yang ya pokoknya menyenangkan, sekolah dengan sungguh-sungguh, kemudian ya makan ya tiap hari ada gitu kan. Itu sesuatu yang perlu saya syukuri ya, karena tidak ada yang sharing ya saya sharing sendiri. Itu satu lagi, masih ada waktu tapi saya mohon satu lagi. Di antara jemaat-jemaat Santo Paulus itu ketika ditinggal Santo Paulus itu ada yang congkrah. Kadang-kadang di dalam jemaat itu mungkin terjadi ya, perselisihan itu juga terjadi di dalam diri kita. Bahkan Paulus dan Petrus pun sendiri itu juga berselisih ya, padu ya gitu. Ini ada salah satu ayat. Kemudian kira-kira Bapak Ibu ya, di dalam gereja kita ini pesan kita kepada umat Prenggolayan itu kira-kira apa? Seandainya Bapak Ibu membayangkan dirinya sebagai Santo Paulus gitu kan. Kalau doa kontemplasi kan begitu, membayangkan entah menjadi murid Yesus atau menjadi Paulus sendiri yang berpesan atau orang yang mendengarkan hadir di situ atau orang yang mendapatkan surat Paulus. Korintus bab 1 ayat 10 sampai 17. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaiknya supaya kamu erat bersatu sehati sepikir. Apa yang muncul dalam diri Bapak Ibu sebagai umat Prenggolayan ketika mendengarkan ini? Monggo Ibu Tating, silakan. Terima kasih. Mungkin tidak banyak kata ya, itu pesan yang bisa saya ambil. Kita ciptakan kerukunan di paroki Santo Paulus Prenggolayan. Jika ada sesuatu hal yang memang sekiranya kurang sreg, tidak perkenan, monggo kita rembuk bareng-bareng. Jangan sampai terjadi perselisihan antara umat yang satu dengan yang lain. Jadi kita wujudkan kerukunan di gereja Santo Paulus Prenggolayan ini. Itu saja Pak Greg. Terima kasih Bu Tating ajakannya. Mari kita ciptakan kerukunan. Kalau ada masalah monggo dirembuk bareng. Nggih, monggo Bapak Pak Rosmin menapa Pak? Oh Pak Lego, monggo Pak Lego, silakan. Nun sewu mungkin berdiri Pak Lego, ben biar kumisnya kelihatan. Ya, ini mumpung pada kumpul. Kita topi ini. Seperti yang disampaikan Bu Tating tadi, demi kerukunan Pak ya. Tadi pagi juga saya sudah disentuh sama Bu Harni kalau kita itu masing-masing mempunyai koordinator, tapi yang sering terjadi adalah komunikasi. Kita tidak pernah komunikasi, sepertinya umat hanya menerima apa perintah dari atas, tapi komunikasi antar bidang itu sepertinya kurang kuat. Begitu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Lego. Sudah? Oh ya, oke. Wis dijawil, wis entek waktune. Bapak Ibu, masih banyak ajaran Santo Paulus yang menuntut konsekuensi bagi kita. Sehingga kita tidak hanya ketika ada acara Santo Paulus doakanlah kami. Mungkin Santo Paulus akan mengatakan, lah doa itu akan menjadi terrealisir ketika kita berpikir tentang konsekuensi itu seperti yang sudah di-sharingkan tadi. Itu istilah dari Romo Yuyun. Masih ada lagi ajaran-ajaran tentang mengampuni. Kemudian tentang perkawinan. Jadi tentang percabulan. Mungkin kalau istilah zaman sekarang itu perselingkuhan ya. Jadi Paulus juga berpesan kepada umat yang pada waktu itu melihat kok banyak melakukan perselingkuhan atau percabulan. Nah, supaya kembali bahwa perkawinan itu menjadi satu.
dan cerminannya adalah bagaimana Kristus, hubungan Kristus dengan umat. Umat yang mencintai Kristus, yang mencintai umat seperti suami mencintai istrinya, dan juga umat yang mencintai Kristus seperti istri mencintai kebalik ya. Jemaat yang mencintai Kristus seperti istri yang mencintai suaminya. Masih ada juga pesan tentang rupa-rupa karunia. Saya kebetulan dipanggil untuk menjadi TPPKP, Butating yang mungkin punya bisa jadi lektor. Ada yang jadi prodiakon, dulu Bu Rus juga menjadi prodiakon, ada yang organis, ada yang menjadi nyanyi bagus. Kita diberi banyak karunia, dan karunia itu marilah kita sumbangkan kepada gereja ini menjadi satu tubuh. Tidak metil, nyempal, ngedeke gendelo sendiri, tapi kita sebagai tangan adalah bagian dari gereja. Kalau tangan kita bisa ngorganis, marilah kita berikan kepada gereja, karena kita diberikan rupa-rupa karunia. Mohon maaf karena waktunya habis, saya tidak bisa mengajak Bapak Ibu untuk sharing juga, ya karena keterbatasan waktu. Inilah Bapak Ibu yang bisa kami berikan, mudah-mudahan paling tidak kita mempunyai kesadaran untuk merefleksikan apa yang dipesankan kepada Santo Paulus tiap hari dan tiap minggu, dan barangkali ketika kita membaca sendiri kitab suci, dan apa konsekuensinya yang dituntut dari kita. Sekian, terima kasih, berkah dalam.